Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di dalam Morning Inspiration episode yang ketiga di hari Senin 8 November 2021. Biarlah pagi hari ini sebelum kita memulai hari-hari kita, kiranya firman Tuhan ini bisa menginspirasikan kita semua sehingga di dalam beraktivitas kita berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sudah tepat kalau kita itu memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami bersyukur Engkau izinkan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan baik, sehat dan kuat. Dan kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam hari ini. Kami berdoa minta tuntunan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh menginspirasikan setiap daripada kami yang mendengar pada pagi hari ini. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kami boleh berpadanan dengan kebenaran itu sendiri. Sehingga kami menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan, dan kemudian kami menjadi garam, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pagi hari ini kalau saya mau memberi judul, maka tema pagi hari ini adalah saya berbicara tentang integritas. Kita akan buka dua ayat sebagai pembuka, yaitu Amsal 20 ayat 7 dan kemudian Amsal 10 ayat yang ke-9. Saya mulai dari Amsal 20 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua ada di dalam Amsal 10 ayat yang ke-9. Berbunyi begini. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Nah, kita mau kembali ke Amsal 20 tadi ayat yang ke-7. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Version. Karena kalau di dalam terjemahan Indonesia tidak ada kata integritas. Tapi kalau kita melihat di King James Version, maka saudara akan menemukan kata ini. Saya bacakan dari dalam King James Version. The just man walk in his integrity. His children are blessed after him. The just man walk in his integrity. His children are blessed after him. Jadi di situ jelas dikatakan ada kata integrity atau integritas. Bahkan saya menyelidiki saudara-saudara ya, kata integritas ini nggak banyak rupanya. Tapi semua kebanyakan ada di dalam perjanjian lama ya, ada dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru tidak ada terjemahan yang menulis kata integritas ya. Apalagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja nggak ada. Yang ada cuma di perjanjian baru. Nah, sebelum kita memulai, saya mengajak saudara untuk melihat dulu apa sih definisi daripada integritas ini atau integrity. Nah, sebelumnya kita perlu melihat ke belakang. Asal kata integritas itu datang dari bahasa Latin yang berbunyi integer ya. Integer itu punya arti adalah kesatuan, lengkap atau utuh ya. Utuh dan lengkap atau kesatuan. Kalau kita pernah dengar Indonesia disebut sebagai negara kesatuan atau negara yang berintegrasi ya, kepulauan yang berintegrasi. Artinya merupakan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi Indonesia ini disebut sebagai negara kepulauan yang berintegrasi satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi kata integritas itu kalau berdasarkan bahasa Latinnya adalah utuh dan lengkap. Tetapi kemudian para ahli merumuskan ya, jadi ahli-ahli ini merumuskan berdasarkan dari integer ini, mereka menemukan ada paling tidak ada tiga definisi tentang integritas. Yang pertama adalah memenuhi komitmen. Ya.
Integritas itu artinya memenuhi komitmen. Yang kedua, menunjukkan kejujuran. Ya, saudara lihat ya. Integritas itu adalah memenuhi komitmen. Kedua, menunjukkan kejujuran. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Ada 3 kalimat yang menarik ini, saudara. Komitmen, kejujuran, konsisten. Ya. Saudara tentu tahu arti kata komitmen ya. Nah, ini semua ada di dalam kata integritas. Dan firman Tuhan ini cukup tegas ya. The just man walk in his integrity ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi, orang benar yang bersih kelakuannya, ya, bersih kelakuannya. Kalau dalam terjemahan Indonesia dikatakan bersih kelakuannya. Tapi dalam bahasa Inggris lebih kaya ya, integrity. Ya itu tadi saudara sudah baca bahwa integrity adalah komitmen. Kedua, kejujuran. Ketiga, konsistensi. Ya, konsistensi dalam hal apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang di dalam hati, dan apa yang kita lakukan itu sama. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal, beliau cukup senior yaitu Rev Kenneth Hagin senior ya. Dia mengatakan bahwa a man and his word are one. Artinya seorang pria, bukan cuma pria ya, seorang manusia dengan kata-katanya itu satu. Itu bicara tentang apa? Konsistensi. Kalau bicara tentang konsisten, maka itu bicara tentang integritas. Saudara, Alkitab mengatakan jelas bahwa siapa atau orang yang orang benar, yang kelakuannya, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan yang bersih kelakuannya, tapi saya mau pakai ini. Orang yang benar, yang punya komitmen, yang punya kejujuran, dan yang punya konsisten, keturunannya itu berbahagia. Ya saudara ya. Dan kemudian di Amsal 10 ayat 9 mengatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Ini juga bicara tentang satu integritas saudara ya. Siapa bersih kelakuannya. Banyak sekali saudara-saudara orang yang tidak berintegritas. Pagi hari ini saya berdoa supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar pagi hari ini, kita mengambil keputusan untuk jadi orang-orang yang berintegritas, yaitu orang-orang yang berkomitmen, yaitu orang-orang yang penuh dengan kejujuran, yaitu orang-orang yang konsisten. Orang-orang konsisten itu bukan mereka yang up and down. Orang yang mut-mutan itu bukan orang berintegritas. Orang yang berintegritas itu konsisten. Dia bilang dia nggak bakal mencela-mencela kata orang Surabaya. Atau dia juga nggak bakal bulet. Bulet itu katanya kusut, kayak benang kusut begitu. Orang integritas nggak seperti itu. Karena mereka tuh jujur. Mereka itu apa adanya. Mereka itu berkomitmen. Orang-orang seperti gini kalau dalam suatu pekerjaan, mereka ini lebih sukses dari orang-orang yang tanpa integritas. Kenapa? Mungkin pada saat bos tidak ada, mereka tetap komitmen, mereka tetap bekerja dengan kejujuran, mereka tetap bekerja dengan konsisten. Bos nggak ada atau bos ada, nggak peduli. Mereka tetap berintegritas. Hal ini harusnya ada di dalam setiap orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa demikian saudara? Allah kita tuh Allah yang berintegritas. Dia tidak ada kebohongan di dalam dia. Dan dia konsisten. Allah itu Allah yang konsisten. Allah yang penuh dengan komitmen. Ya saudara, komitmen Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka ini sama berintegritas. Nah, kita harus belajar daripada Allah kita yang berintegritas. Dia tetap konsisten. Kalau saudara melihat Yesus pada ada saat dalam dunia ini, dia tahu dia akan mati, dia tahu dia akan disalibkan, tetapi dengan konsisten, dengan komitmen, dia terus jalan ini sampai dia menyelesaikan seluruh tugasnya di dalam dunia yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Nah saudara, pagi hari ini saya mengingatkan Anda dan saya sendiri untuk mari kita jadi seperti orang-orang yang demikian, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang penuh dengan komitmen, orang-orang yang penuh dengan kejujuran, orang yang penuh dengan konsistensi.
Dan ada satu lagi saudara, saya akan ajak saudara, ini belum selesai saudara, masih ada beberapa hal lagi. Nah, integritas juga itu ada, diterjemahkan demikian. Melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Itu adalah salah satu definisi integritas yang lain. Melakukan hal yang benar itu umum, betul kan? Kalau ada bos, semua pasti kerja sebaik-baiknya. Tapi kalau nggak ada bos, coba apa yang terjadi? Ngopi atau cerita-cerita atau main HP atau buka internet, cari hal-hal yang lain, bukan bekerja. Nah, integritas itu juga punya pengertian karena dia adalah utuh dan lengkap. Dan kalau saya bawa dari bahasa aslinya, yaitu dari dalam bahasa Ibrani, yaitu tom. Tom itu artinya completeness, ya, completeness, lengkap, sempurna. Apa yang sempurna? Apa yang di mulut, apa yang di hati, dan apa yang dikerjakan. Jadi itu arti kata daripada integritas. Integritas adalah kita penuh dengan komitmen. Integritas adalah kita penuh dengan kejujuran. Integritas adalah kita penuh dengan konsisten. Dan kemudian kita juga ini adalah orang-orang yang melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Ini sulit. Karena pada umumnya kita cenderung untuk melakukan hal sebaliknya. Nggak ada yang lihat, ya sudahlah. Nah, saudara-saudara, saya juga menemukan arti kata integritas ini dari beberapa ayat di dalam Alkitab ya. Karena saya mengumpulkan beberapa ayat dalam Alkitab yang menuliskan tentang kata integritas yang dipakai ya. Misalnya di dalam Kejadian 20 ayat 5 dan 6, kata integritas itu diterjemahkan sebagai tulus. Ya. Tulus atau ketulusan atau ikhlas. Itu juga ternyata adalah integritas. Karena kalau saudara membaca Kejadian 20 ayat 5 sampai 6 di dalam terjemahan King James, saudara akan menemukan kata integrity 2 kali dalam ayat 5 dan ayat 6. Dan itu semua artinya sama, tulus. Apa sih tulus? Tulus itu adalah sungguh-sungguh dan bersih hatinya. Itu orang berintegritas itu memang luar biasa ya, hatinya bersih. Fokus dia adalah melakukan apa yang sudah diberikan dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada motivasi lain, dan melakukannya tuh dengan komitmen dan dengan konsisten, dan sekalipun tidak ada yang melihat, dia tetap melakukannya. Bahkan kalau dalam Kolose 3 ayat 23 di dalam terjemahan baru, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun yang kita lakukan, saudara, kalau bicara tentang integritas, maka kita harus melakukannya seperti untuk Kristus. Karena Kristuslah Tuhan kita nih hambanya. Dan saya lanjutkan saudara ya. Kata integritas berikutnya yang saya temukan di dalam Ayub, ada di dalam Ayub pasal 2 ayat 3 dan 9. Di situ integritas diterjemahkan dengan kata saleh. Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh atau suci. Ya, taat dan sungguh-sungguh atau suci. Itulah integritas. Nah, di dalam Ayub 27 ayat 5, kata integritas diterjemahkan sebagai tidak bersalah. Ya, dia tidak bersalah. Kemudian di dalam Amsal 19 ayat 1 dan Amsal 20 ayat 7, kata integritas yang ada di sana diterjemahkan sebagai bersih kelakuannya. Nah, saudara-saudara, tentu saja kita mau ya hidup kita ini berintegritas. Caranya bagaimana kita hidup berintegritas? Ya tidak ada cara lain selain kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita berkomitmen untuk melakukannya. Kita melakukan kebenaran firman dengan komitmen, dengan hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh.
dan dengan konsisten, maka itu kebenaran firman Tuhan itu akan merubah hidup kita, saudara. Tidak ada cara lain. Anda tidak bisa jadi orang yang berintegritas cuma dengan ditumpangin tangan. Cuma dengan Anda dengar firman saja. Gak bisa kalau cuma dengar saja. Kita harus berdoa meminta Roh Kudus memampukan kita semua untuk mendengar firman Tuhan tadi, dan kemudian minta supaya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman. Cuma dengan cara itu maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang punya karakter yang berintegritas. Perlu proses, benar perlu proses, saudara ya. Mari koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya ini kalau nggak ada bos, saya bekerja sungguh-sungguh? Atau pas bos tidak ada, saya sedikit lebih santai? Karena saya menemukan, saya cari di Google ya, orang-orang yang berintegritas di dalam pekerjaan, mereka orang-orang yang berpotensi untuk menghasilkan, mereka sangat produktif dan mereka sungguh-sungguh komitmen. Mereka ini lebih bagus dari orang yang tanpa integritas. Mereka umumnya lebih cepat naik pangkat, lebih cepat dipromosikan. Kenapa? Ya karena itu tadi, mungkin mereka nggak pintar, tapi karena mereka berkomitmen, mereka penuh dengan kejujuran, mereka penuh dengan konsisten. Ya, akhirnya bos melihat, bukan? Kalau kita lihat Yusuf itu setelah dari rumah Potifar dia dimasukkan penjara. Bayangkan saudara-saudara ya. Yusuf itu penjara, narapidana di dalam penjara orang Mesir. Tapi saudara apa lihat yang terjadi? Dia berintegritas. Dia penuh dengan komitmen pada saat melaksanakan tugas. Dia penuh dengan kejujuran. Hatinya bersih. Ya, seperti tadi saudara dengar definisi yang ada. Hatinya bersih. Dia tulus. Kemudian dia konsisten. Saudara tahu apa yang terjadi? Kepala penjara menyerahkan kunci penjara untuk Yusuf yang kelola seisi penjara. Coba dibayangkan. Pernahkah itu terjadi di zaman ini? Boro-boro dikasih kunci penjara. Nggak dikasih kunci penjara saja berusaha untuk meloloskan diri. Apalagi kalau dikasihkan kunci penjara. Saudara, mari kita belajar, saudara. Ini bukan hal yang sulit, tapi juga ini adalah tantangan yang besar buat kita. Kalau kita orang percaya, orang yang katakanlah pengikut Kristus, orang-orang yang percaya Kristus, kalau Anda tidak punya integritas, memalukan Kristus, saudara. Ingat, Alkitab katakan kamu adalah garam dan terang dalam dunia. Garam dan terang dan dalam dunia itu kan, itu berbicara tentang dampak. Kalau kita nggak punya dampak positif, atau katakanlah kalau kita tidak punya integritas, orang mau lihat apa dari kita? Mereka paling akan bilang, oh dia Kristen. Tapi sama aja hidupnya seperti orang lain. Nah pagi hari ini sekali lagi saya dorong Anda, dan saya juga dorong diri saya untuk memiliki integritas. Yaitu tadi yang saya sudah sampaikan, integritas itu adalah melakukan sesuatu yang benar, bukan yang salah. Melakukan sesuatu yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Dan juga integritas itu artinya saudara dengan bekerja dengan komitmen, bekerja dengan penuh kejujuran, dan bekerja dengan konsisten. Artinya ada kesatuan apa yang di mulut, apa yang ada dalam hati, dan apa yang dikerjakan. Semua itu menjadi satu padu. Kiranya Tuhan memampukan Anda, memberkati Anda, dan hari ini boleh Anda lalui dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Kiranya Roh Kudus bekerja memampukan semua saudara-saudaraku yang mendengar Morning Inspiration di pagi hari ini. Dan mereka mengambil satu sikap untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki integritas sama seperti Yesus yang berintegritas, sama seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang merupakan satu kesatuan yang berintegritas dan sampai hari ini tetap konsisten
memelihara manusia dan mengasihi manusia. Terima kasih Bapak, biar kiranya hidup kami yang berintegritas membuat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.